Kenalkan, nama saya Vivian Vini dengan NIM 2015011103 dari jurusan Farmasi Istanbul 2020. Akan menjelaskan mengenai sistem imunitas tubuh. Sistem imunitas tubuh adalah pertahanan tubuh dalam menghadapi berbagai macam mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada tubuh manusia. Mikroorganisme patogen tersebut dapat berupa virus, bakteri, fungi, dan parasit merugikan yang dapat menyebabkan penyakit pada tubuh manusia. Saat tubuh melakukan kontak terhadap patogen-patogen tersebut, maka sistem pertahanan tubuh itu diaktifkan untuk melindungi tubuh dari potensial sumber penyakit. Apabila sistem imun tubuhnya melemah, maka patogen tersebut nanti dapat menginfeksi sel-sel tubuh yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Dan kalau jika tidak segera ditangani atau diobati, dapat menyebabkan kematian. Sistem imunitas tubuh itu berperan penting karena dapat mengenali berbagai macam benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh dan membunuh patogen yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Sistem imun terdiri dari beberapa sel-sel yang tugasnya itu sebagai pertahanan tubuh dan dapat menghancurkan patogen dan juga melindungi tubuh dari patogen tersebut. Fungsi imunitas tubuh selain sebagai pertahanan tubuh juga untuk menjaga homeostasis tubuh dan mengawasi tubuh. Homeostasis itu adalah kondisi tubuh yang stabil di mana seluruh sistem di dalam tubuh itu bekerja dengan baik dan tidak ada gangguan, baik secara kimiawi, fisik, dan biologis. Sistem imunitas ini berperan untuk mempertahankan fungsi degenerasi tubuh juga, dengan memastikan kalau misalnya tubuh itu akan selalu membuang sel-sel yang sudah rusak atau mati. Jika sistem ini tidak berfungsi dengan baik, maka nanti akan menyebabkan penyakit autoimun, di mana sel tubuh yang baik dan bermanfaat itu malah dikira sebagai sel yang jahat dan diserang oleh imun tubuh. Kemudian sistem imunitas tubuh itu juga harus mengawasi dan menganalisa sel-sel abnormal yang ada di dalam tubuh. Lalu sel-sel abnormal ini harus segera dikeluarkan atau dibunuh. Sel abnormal ini dapat terjadi karena terpengaruh oleh zat kimia atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Dalam menghadapi patogen yang berbahaya, tubuh memiliki beberapa lapisan perlindungan dalam melawannya. Pertama itu ada lapisan non-spesifik eksternal, lalu kemudian ada lapisan kedua yaitu lapisan non-spesifik internal, kemudian ada lapisan ketiga yaitu lapisan imun yang sudah spesifik. Pada lapisan pertama, sistem imun non-spesifik eksternal terdiri dari kulit, rambut, silia, saliva, mukosa, dan HCl atau asam lambung. Lapisan pertama ini bertugas untuk mencegah patogen itu masuk ke dalam jaringan tubuh. Kulit itu paling banyak berperan dalam menghalangi patogen untuk masuk ke dalam tubuh. Hal ini karena kulit mempunyai pori-pori yang sangat kecil dan sel-selnya itu selalu terus digantikan dengan sel-sel yang baru sehingga patogen jadi sulit sekali untuk masuk ke dalam tubuh dengan leluasa. Lalu kemudian ada rambut. Rambut itu melindungi tubuh dari partikel-partikel debu yang masuk dengan cara menyaringnya. Seperti pada hidung, kalau misalnya ada rambut hidung yang menyaring debu, dan nanti membuat kita tuh mengeluarkannya dengan cara seperti dari bersin atau melalui ingus. Lalu kemudian ada silia. Silia itu berfungsi untuk mengeluarkan benda asing yang ada di dalam tubuh. Seperti silia di trakea, dan jika bereaksi itu nanti akan membuat kita batuk atau bersin untuk mengeluarkan benda-benda asing tersebut. Kemudian ada saliva. Saliva ini mengandung lisozim yang melindungi rongga mulut itu dari patogen. Ini juga dimiliki oleh air mata. Lisozim ini bersifat sebagai antimikroba. Kemudian ada mukosa. Mukosa ini adalah jaringan apikel yang menghasilkan lendir atau mukus untuk merangkap benda-benda asing yang ada dalam tubuh. Kemudian ada HCl atau asam lambung.
Ini terdapat di lambung dengan pH yang sangat rendah, antara pH 1 sampai 3, yang dapat membunuh mikroorganisme yang terbawa saat kita menelan makanan. Kalau misalnya tidak tahan dengan asam, maka akan meninggal mikroorganismenya. Misalnya patogennya kalau misalnya lolos lapisan pertama, maka masih ada lagi lapisan kedua yang akan dipertahankan, itu lapisan imun non-spesifik internal. Terdiri dari sel fagosit, sel non-fagosit, protein pertahanan, dan respon inflamasi. Sel fagosit ini melakukan fagositasis yang memakan mikroba, partikel, atau mikroorganisme patogen, atau juga fragmen sel mati. Sel ini itu memiliki reseptor yang dapat mengenali substan pada patogen. Sehingga kalau misalnya ada patogen, nanti dia dapat mengenalinya dan dapat memakannya. Sel fagosit ini terdiri dari neutrofil, monosit, makrofag, sel dendritrik, dan eosinofil. Sel fagosit. Sel fagosit itu sel darah putih yang tidak melakukan fagositosis, tetapi memproduksi zat yang dapat membunuh patogen. Terdiri dari basofil, sel emas, dan natural killer cell. Lalu kemudian ada protein pertahanan, yaitu protein yang melindungi tubuh dari benda-benda asing, terdiri dari sitokin dan protein komplement. Kemudian ada respon inflamasi. Ini reaksi lokal yang dipicu oleh adanya kerusakan jaringan dalam tubuh, sehingga dia menginisiasi proses untuk memperbaiki jaringan yang rusak tersebut. Inflamasi itu peradangan yang dapat disebabkan oleh patogen, kimia, jaringan rusak, atau respon autoimun. Kemudian jika misalnya patogennya itu lolos lapisan kedua, nggak akan dihadang oleh sistem imun yang lapisan ketiga, yaitu sistem imun yang spesifik, dikhususkan untuk membunuh patogen jenis-jenis tertentu dan membuat tubuh itu kebal terhadap patogen tersebut. Ini terdiri dari sel limfosit T dan sel limfosit B. Limfosit B ini diproduksi dan dimatangkan di sumsum tulang belakang, dan fungsinya itu untuk menghasilkan antibodi. Limfosit B kemudian membentuk limfosit B naif, kemudian dikeluarkan oleh sumsum tulang belakang dari jaringan limfatik. Kemudian limfosit B ini memiliki sel B reseptor, dia jalan-jalan ke permukaan tubuh, lalu nanti akan mengenali sinyal-sinyal antigen yang spesifik. Kemudian setelah itu akan diaktifasi dengan bantuan limfosit T. Setelah selnya aktif, nanti akan berkembang menjadi limfosit B plasma dan limfosit B memory. Limfosit B plasma ini fungsinya itu untuk membuat antibodi yang akan nanti dikeluarkan ke aliran darah atau jaringan getah kering dan juga mukosa di sistem pencernaan. Nah, sedangkan limfosit B memory itu tidak membuat antibodi, namun dia dapat mengingat antigen yang masuk ke dalam tubuh. Dengan caranya itu menyimpan bentuk antigen tersebut ke reseptor di permukaan membrannya. Limfosit ini bersirkulasi dalam tubuh, dan kalau misalnya dia ketemu antigen, dia akan langsung mengikat antigen tersebut. Kemudian ada limfosit T. Limfosit T ini diproduksi di sumsum tulang belakang dan dimatangkan di kelenjar timus. Fungsinya itu untuk mengaktifkan sel limfosit naif, mengaktifasi makrofag, dan juga menghancurkan sel tubuh yang terinfeksi patogen. Pembentukan limfosit T ini di sumsum tulang belakang, lalu dipindahkan ke jaringan timus, dan pematangannya itu terjadi di sana, yang kemudian membentuk limfosit T naif. Nah, kemudian dia akan berdiferensiasi menjadi sel T naif yang lebih spesifik, seperti sel T sitotoksik naif dan sel T helper naif. Sekian sistem imunitas tubuh yang saya sampaikan secara singkat ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah diucapkan. Terima kasih atas perhatiannya.